ini 19 Juli 2020, Losu Vera akan menemani adik-adik semua di Home Sunday School. Adik-adik gimana kabarnya minggu ini? Wah, Losu harap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Losu juga dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, adik-adik, karena kita masih ada di rumah masing-masing, Losu berpesan semuanya tetap setia mengikuti sekolah minggu dari rumah ya. Nah, pagi ini Losu mau ajak kita semua saling menyapa satu dengan yang lainnya dengan pujian, "Halo halo kawanku semua." Ayo kita naikkan pujian ini sama-sama ya adik-adik. Halo halo kawanku semua. Kita menyapa semua teman-teman kita yang hari ini sudah ikut ibadah bersama-sama. Halo halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Halo halo. Halo halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Baca firman Tuhan. Saling menguatkan. Saling mendoakan. Keluarga Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dan adik-adik di rumah boleh mengikuti gerakan Losu ya. Halo kawanku semua. Halo halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Halo halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Baca firman Tuhan. Saling menguatkan. Saling mendoakan. Keluarga Tuhan. Saat ini kita mau berdoa. Kita lipat tangan. Tutup mata. Kita berdoa bersama. Ikuti Losu Vera ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pagi ini Tuhan, kami siap mau memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, memuji Tuhan itu boleh dilakukan kapan aja ya. Losu kasih tahu, memuji Tuhan itu harus dilakukan sepanjang waktu. Kapan saja boleh memuji Tuhan. Mau lagi senang, mau lagi sedih, kita boleh memuji Tuhan. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, kita boleh memuji Tuhan. Ayo, saat ini kita mau naikkan pujian, memuji Tuhan selalu.
sehingga kita bisa ingat bahwa kita harus selalu memuji Tuhan apapun situasi kita. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya, betul ya, kita harus senantiasa memuji Tuhan, tidak terkecuali dalam kondisi apapun ya. Nah, adik-adik, Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Mau makanan, minuman, Tuhan siapkan untuk kita. Jadi kita tidak kelaparan. Kemudian pakaian juga Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kita tidak kedinginan ataupun kepanasan. Nah, adik-adik, minggu ini Losu Vera masih akan bercerita tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kira-kira apa lagi ya yang Tuhan sediakan untuk kita? Ayo kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Hari ini Losu Vera masih akan meneruskan cerita tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberi rumah kepada kita. Tuhan memberi rumah kepada kita. Cerita ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ada seorang nabi yang sangat mengasihi Tuhan. Ia sangat taat melayani Tuhan. Nabi itu bernama Elisa. Nabi Elisa ini menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan, adik-adik. Setiap hari ia bekerja melayani Tuhan. Tidak hanya di satu kota saja, Nabi Elisa juga sering melayani di kota-kota lain. Sehingga tidak jarang ia sampai harus berpergian dari satu kota ke kota lainnya. Tuh, lihat adik-adik, Nabi Elisa sedang berjalan. Kira-kira mau kemana ya Nabi Elisa? Wah, ternyata Nabi Elisa sedang bepergian ke kota Sunem. Adik-adik lihat, Nabi Elisa sudah hampir sampai di sana. Di kota Sunem tinggal seorang ibu yang kaya raya bersama dengan suaminya, adik-adik. Mereka berdua sudah tua dan tidak mempunyai anak. Ketika Nabi Elisa berkunjung ke kota Sunem, Nabi Elisa bertemu dengan ibu yang kaya ini. Ibu ini kemudian mengundang Nabi Elisa untuk makan di rumahnya, adik-adik. Nah, sekarang adik-adik perhatikan gambarnya ya. Yang mana Nabi Elisa? Ayo.
Ya, betul. Ini adalah Nabi Elisa. Dan yang ini adalah ibu yang kaya itu. Ibu itu berkata kepada Nabi Elisa, "Ayo, mari makan dan beristirahat di rumahku." Dan Nabi Elisa kemudian menerima ajakan itu, adik-adik. Sejak saat itu, setiap kali Nabi Elisa datang berkunjung ke kota Sunem, maka ia akan mampir untuk beristirahat dan makan di rumah ibu yang kaya itu. Lihat adik-adik, yang pakai baju biru ini siapa? Ayo. Ya, dia adalah Nabi Elisa. Lalu, yang baju hijau ini siapa? Ya, dia adalah ibu yang kaya itu. Dan yang pakai baju ungu ini adalah suami dari ibu itu. Mereka berbincang-bincang dan makan bersama dengan gembira. Nabi Elisa tidak bisa tinggal berlama-lama, adik-adik, karena banyak tugas yang masih harus dia kerjakan. Ketika Nabi Elisa sudah meneruskan perjalanannya, ibu ini kemudian berbicara kepada suaminya. "Pak, sungguh kasihan ya Nabi Elisa, selalu bepergian ke sana kemari, dan dia tidak punya rumah. Bagaimana kalau kita membangun sebuah kamar untuknya, supaya ketika dia datang, dia bisa beristirahat lebih lama dan bisa melanjutkan perjalanannya dengan kondisi yang baik?" Bapak yang kaya tersebut kemudian menjawab, Iya, aku setuju." Lalu mereka memanggil tukang bangunan untuk mulai membangun sebuah kamar untuk Nabi Elisa. "Bagaimana kalau kita membangun kamar itu di atas atap kita ya, Pak?" Baik. Ayo kita mulai bangun kamar untuk Nabi Elisa. Setelah kamar itu selesai, ibu yang kaya itu kemudian berkata lagi, "Pak, kamar ini sudah selesai. Bagaimana kalau kita isi dan tempatkan beberapa barang untuk Nabi Elisa?" Wah, suaminya menjawab, "Iya, mari kita letakkan barang di kamar itu. Kira-kira apa saja ya yang bisa kita letakkan di sana?" Ibu yang kaya itu kemudian menjawab lagi, "Kita bisa letakkan tempat tidur, kursi, meja, dan lampu di atasnya." Wah, betul Bu, betul. Mari, ayo kita kerjakan, mari kita isi dan kita siapkan kamar yang terbaik untuk Nabi Elisa. Ayo. Mereka kemudian mempersiapkan segala sesuatu untuk diletakkan di kamar Nabi Elisa. Sekarang Losu mau ajak adik-adik mengulang apa saja barang yang akan ditaruh di kamar Nabi Elisa. Sambil perhatikan gambar ya. Apa saja yang mau diletakkan di kamar Nabi Elisa? Iya, betul. Ada tempat tidur, kursi, meja, dan lampu penerang.
Pada waktu Nabi Elisa datang berkunjung lagi, bapak dan ibu menyambutnya. Lalu segera mengajak Nabi Elisa untuk ke kamar itu. Ibu kemudian berkata, "Ini adalah kamar untuk Nabi Elisa." Wah, Nabi Elisa sangat terkejut melihatnya. Nabi Elisa juga sangat senang dan berterima kasih kepada bapak dan ibu itu. Lihat wajah Nabi Elisa, dia tersenyum dengan gembira. Mulai sekarang, jika Nabi Elisa berkunjung, Nabi Elisa sudah mempunyai kamar. Jadi Nabi Elisa tidak perlu buru-buru dan bisa beristirahat dulu di kamar itu. Adik-adik, dari cerita ini kita tahu Tuhan memelihara Nabi Elisa yang sudah taat melayani Tuhan. Adik-adik, sekarang Lose mau bacakan ayat hafalan kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Tuhan yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kamu. Lause ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan kita minggu ini 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Tuhan yang memelihara kamu. Adik-adik, Tuhan memberkati Bapak dan Ibu di kota Sunem dengan rumah yang besar. Tuhan juga memberkati Nabi Elisa dengan sebuah kamar yang kecil dan nyaman. Nah, Tuhan juga memberkati kita semua loh adik-adik. Tuhan memberkati kita dengan rumah tinggal kita saat ini. Ya adik-adik, rumah kita merupakan berkat dari Tuhan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bertingkat maupun tidak bertingkat, semuanya adalah berkat dari Tuhan. Jadi kita patut bersyukur dan berterima kasih untuk berkat Tuhan ini. Jadi kita punya tempat tinggal, kita punya tempat berkumpul bersama keluarga. Nah, karena kita sudah diberkati Tuhan, ayo saat ini kita mau memuji Tuhan dengan pujian "Aku diberkati". Tapi sebelum itu, Lause mau ajarkan gerakannya. Adik-adik ikuti Lause ya. Kita akan belajar gerakannya dulu, kemudian kita akan bernyanyi bersama. Aku diberkati. Ikuti gerakan Lause ya. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Kita ulangi sekali lagi. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Yang kedua, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Gerakannya, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sudah bisa? Ayo kita sekarang coba dengan lagunya. Adik-adik ikuti Lause dengan menggunakan gerakan tadi ya. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari,
siang berganti malam aku diberkati. Sudah mulai bisa? Ayo kita coba lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Langsung yakin semuanya sudah bisa gerakannya. Ayo, sama-sama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Wah, bagus ya, semuanya sudah mengikuti. Nah, nanti kita akan naikkan pujian ini lagi ya. Nah, kita saat ini mau belajar ayat hafalan yang tadi sudah disebutkan. Masih ingat ayat hafalannya? Ya, ayat hafalannya diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Nah, ayatnya adalah Tuhan memelihara kamu. Kita ikuti gerakan Lause untuk lebih mudah mengingat. Tuhan memelihara kamu. Tuhan memelihara kita semua ya adik-adik. Ayo kita coba sekali lagi. Tuhan memelihara kamu. Tuhan memelihara kita semua. Ayo kita coba sekali lagi ya. Tuhan memelihara kamu. Tuhan memelihara kita semua. Kita langsung ulangi dengan lebih cepat. Tuhan memelihara kamu. Tuhan memelihara kita semua. Wah, good. Adik-adik semua sudah bisa. Nanti tolong diulangi lagi di depan papa dan mama. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Tuhan memelihara kamu. Tuhan memelihara kita semua. Nah, adik-adik, saat ini kita mau memberikan persembahan. Adik-adik sudah mempersiapkan persembahannya belum? Nah, adik-adik kalau sudah mempersiapkan persembahannya, kita mau naikkan pujian bersama-sama, beri syukur kepada Tuhan. Ayo, persembahannya dipegang di tangannya. Nih, Lause sudah pegang. Kita naikkan pujian ini sama-sama, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu.
kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, dan juga persembahan yang sudah kita kumpulkan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikuti Losu Vera ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan, kami boleh terus menjadi anak-anak yang setia mengikuti sekolah minggu. Saat ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Wah, adik-adik, gak terasa sudah beberapa menit ini Lause menemani adik-adik semua di Home Sunday School. Sudah saatnya kita untuk berpisah. Tapi tunggu dulu. Lause masih ada pengumuman. Wah, siapa yang mau dengar? Wah, pengumumannya bahwa minggu depan kita akan mengadakan acara ulang tahun Komisi Anak yang ke-36. Wow, kita mau merayakan ulang tahun sekolah minggu adik-adik. Jadi jangan sampai dilewatkan ya. Minggu depan adik-adik harus ikut sekolah minggu. Nah, ajak juga teman-teman yang lain. Walaupun kita masih di rumah masing-masing. Ingatkan teman-teman kita yang lain ya. Oke, kalau begitu saat ini sudah saatnya Lause untuk berpisah nih dengan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ya, ikuti Hut Sunday School minggu depan. Dadah!